Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kali ini aku mau ngejelasin tentang yang kemarin udah pernah kita bahas, yang lebih detailnya lagi. Aku review dulu yang sebelumnya kita udah bahas di video kemarin adalah ini, cara merapikan galeri yang gambarnya ukurannya berbeda-beda. Kita udah bisa ngerapihin ini bentuk sebelum dirapihin ya, masih berantakan, tinggi sana tinggi sini, beda lebarnya beda tingginya, lebarnya sama ukurannya tapi tingginya berbeda sehingga letaknya jadi kayak begini ya, cakadut. Nah, kita udah berhasil ngerapihin kayak begini, jadi lebarnya sama, tingginya sama, dan nggak di resize, nggak dikompres, dan nggak ditarik-tarik gitu sampai ukurannya nggak bagus, nggak kayak begitu. Dan kita menggunakan object fit untuk mencapai ini. Nah, aku udah bilang di video sebelumnya, next video, yaitu video kali ini, akan membahas sedikit lebih detail tentang object fit. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai pembahasannya sekarang. Ini yang mau kita bahas sekarang, yaitu object fit dan object position. Loh, kok aku bilangnya mau ngebahas object fit doang, kok bawa-bawa object position? Ya, untuk teman-teman ketahui, object fit dan object position ini bisa dibilang satu paket. Jadi, setelah kita merapikan dengan object fit, kita bisa menentukan posisi dari gambar yang kita object fit kan itu. Nanti bakal lebih jelas ya. Oke, kita bahas dulu pelan-pelan. Nah, apa itu object fit? Apa itu object position? Object fit itu singkatnya kita bisa mengatur size gambar terhadap parent box-nya atau parent div-nya. Teman-teman tahu ya, kalau kita bikin gambar, kita kasih div dulu di atasnya sebagai sangkar dari gambar itu. Nah, kita bisa ngatur size gambar itu terhadap parent box-nya. Terus, apa itu object position? Object position itu mengatur posisi gambar terhadap parent box-nya. Kalau object fit udah aku contohin ya kemarin, mungkin object position bakal lebih jelas lagi nanti pas di prakteknya. Terus, nilai-nilai object fit ada apa aja value-value-nya? Yang udah kita coba di video sebelumnya cuman cover kan. Ternyata nilainya atau value-nya ada 5. Yaitu fill, contain, cover, none, dan scale down, di mana nilai default dari object fit adalah fill. Jadi kalau object fit nggak kita tentuin ininya fill nilainya, value-nya. Sedangkan apa value-value dari object position? Nah, sebelum dikasih tahu, kan tadi udah kita bahas ya, object position itu menentukan gambar terhadap parent box. Nah, jadi karena posisi pasti ada posisi terhadap garis vertikal dan garis horizontal kan. Jadi object position ini ada dua nilai, yaitu tentukan posisi dari sumbu Y atau vertikal dan sumbu X atau horizontal. Jadi nilainya ada dua, contohnya kayak gini. Object positionnya itu 30% dan 50%, artinya 30% dari di sumbu horizontal, jadi ke bawahnya sebanyak 30%, dan 50% di sumbu vertikal, ke kanannya sebanyak 50%. Atau kalau nggak mau pakai 30% dan 50%, bisa juga pakai posisi kayak gini, center dan top, yang mana artinya center kalau dilihat dari sumbu horizontal kanan, dan top jika dilihat dari sumbu vertikal. Nanti bakal lebih jelas lagi kalau kita prakteknya langsung. Oke, kayak begitu aja teorinya teman-teman. Kita langsung mulai ke prakteknya ya, biar lebih jelas. Untuk prakteknya, aku udah nyiapin satu file namanya objectfit.html dengan struktur HTML5 biasa, masih kosong, belum dibikin apa-apa ya. Kalau dilihat hasilnya pun masih kosong. Nah, aku mau di prakteknya, aku mau bikin dua gambar. Satu gambar, dua gambar. Yang mana satu gambar bentuk default, gambarnya itu nggak kita otak-atik. Dan yang satu gambarnya lagi udah kita otak-atik pakai object fit atau kita rapihin sesuai parent box-nya. Nah, dengan adanya dua itu, kita bakal bandingin yang mana gambar default bentuknya gimana dan
gimana bentuknya kalau kita pakai object fit dengan nilai-nilai yang banyak tadi, yang ada nilai cover, terus fill dan lain-lainnya. Oke, aku bakal bikin dulu di sini div class main, terus aku bikin style juga class main height 100 VH. Terus display flex. Oke, terus aku bakal bikin sebuah kelas kotaknya ya, parent box dari image, dari gambar. Aku mau bikin img box, width-nya 300 px, height-nya 300 px, pakai bantuan border solid warna red. Nah, terus tinggal dikasih aja kelas img box. Aku coba dulu, save, lihat hasilnya, refresh. Nah, ini udah jadi. Aku mau dia ada di tengah. Class main-nya kita kasih justify content center, terus align item center juga, save, refresh. Oke, udah di tengah. Gambar yang mau kita perbandingkan ini ya, aku udah siapin. Yang ini aja kita pakai, yang 2.jpg. Oke, ini close aja. Terus kita udah bikin satu, aku bilang kan mau bikin dua ya, dua gambar buat kita bandingkan, jadi aku bikin lagi, copy aja image box. Tapi bedanya aku bakal bikin image box 2. Nggak usah deh, image box aja lagi. Kita jadi pakai kelas yang udah ada aja, save, kita lihat hasilnya, refresh. Ini dempet ya, aku nggak mau dempet, berarti aku ganti centernya ini kah? Nggak usah, aku kasih margin aja. Margin 20 px, coba save, refresh. Oke, ini terlalu dempet, aku kasih aja 100, coba save, refresh. Nah, cukup. Kiri dan kanan, aku mau yang kiri ini default dan yang kanan udah object fit. Sekarang kita tinggal kasih img src, aku mau pakai yang image 2.jpg, terus ini juga copy aja, kita taruh di bawahnya, aku enterin aja biar ada jarak. Jadi kita bikin dua kayak begini, save, refresh. Nah, ini defaultnya dan ini yang nggak default. Jadi aku bakal bikin kelas ya. Kelas img default. Img default, kita perlu kelas nggak ya? Nggak usah deh, karena kita mau default nggak kita apa-apain. Jadi nggak jadi bikin kelas di sini. Kita ganti aja pakai kelas img apa ya? Modified gitu aja. Terbalik, modified img. Nah, di sini aku bakal bikin gambarnya width 300 px. Bukan 300 px, tapi 100%. Karena kita mau mengikuti lebar dari parent-nya. Terus height-nya 100% juga. Nah, sekarang kita tinggal implementasi di yang sebelah kanan, yang ini, kelas modified img, save dan refresh. Nah, teman-teman bisa lihat yang kiri masih default, dia di luar kotak nih, kotaknya ukurannya 300 px lebar dan 300 px tingginya. Sedangkan kalau nilai default gambarnya lebih tinggi dan lebih lebar dari kotaknya. Sedangkan kalau untuk yang gambar kedua, parent box-nya tinggi dan lebarnya 300 px, tapi img-nya atau image-nya kita kasih width 100% dan height 100%. Nah, dengan cara ini emang bisa kotak, tapi lihat ya, gambarnya jadi dikompres gitu, lihat. Ini warna ukuran gelasnya tinggi dan ini ukuran gelasnya jadi ceper gitu. Nah, ini kan cara yang salah. Jadi, cara yang benarnya kita pakai object fit. Tapi untuk sementara kayak gini kita udah berhasil mencapai tujuan kita,
membandingkan dua gambar antara yang default dan yang akan kita otak-atik. Sekarang kita bakal terapin object fit ke gambar yang sebelah kanan. Yang kita udah pelajari adalah kita menggunakan object fit dengan nilai cover, yang mana hasilnya bakal kelihatan lebih bagus. Save, refresh. Tuh, dia nggak jadi ceper, gelasnya tetap ukurannya sama tingginya. Kalau dilihat dari dimensinya, walaupun udah kecil tapi dia gelasnya kayak ukurannya sama gitu. Nah, sekarang kita mau ngelihat perbedaan-perbedaan hasil yang dihasilkan oleh nilai-nilai object fit, yang mana nilainya fill, contain, cover, none, dan scale down. Kita bakal mulai dari fill dulu ya. Ini aku bakal hapus lagi, hapus aja, save, refresh, balik ke semula. Sekarang kita bakal coba yang fill dulu. Apa jadinya kalau kita kasih nilai object fit fill. Save, kita lihat, refresh. Nah, hasilnya apa teman-teman? Nggak ada perubahan sama sekali. Itulah mengapa dibilang nilai fill itu adalah nilai default dari object fit. Jadi mau dikasih object fitnya ini fill atau nggak dikasih sama sekali object fit, hasilnya adalah begini. Dikompres, dia dipaksa width-nya 100% dan height-nya 100% dari parent box-nya. Nah, ngerti ya? Kalau fill, nilai default, dipaksa, nggak ada efek apa-apa, cuman dikotakin aja sesuai parent box-nya. Sekarang kita coba yang contain. Gimana hasilnya object fit kalau nilainya contain? Fill, kita ganti jadi contain, save, dan refresh. Nah, teman-teman lihat bedanya. Tadi dipaksa kotak, sedangkan kalau contain, dimensi dari file default sama nih. Dari gambar 1 dan gambar 2, perbandingan sama. Tuh bentuknya. Tinggi gelasnya. Tuh, nggak diceper-ceperin kan. Emang tingginya segini ya segini. Tapi bedanya, gambarnya tetap sama ukurannya, perbandingan tinggi dan lebar. Nggak dikotakin. Tapi dia bakal memenuhi sampai ini aja, nggak keluar dari kotak. Jadi dia masa bodoh kalau nggak full persegi. Yang penting dia udah sama ininya, tingginya, nggak ngelewatin garis. Kayak begitu cara kerjanya kalau yang contain. Sekarang kita coba cover. Sebenarnya cover udah kita coba ya tadi sama yang di video sebelumnya. Kalau cover, efeknya akan menjadi refresh. Tuh. Cover, gambar kita bakal menempati kotak ini secara full, lebar dan tingginya. Tapi sebagai gantinya, supaya gambarnya nggak dikompres, bentuknya nggak diceper-ceperin gitu, atau ditarik-tarik tinggi gitu, gambarnya seakan-akan kayak di crop. Kayak gitu. Sebenarnya kayak gimana ya? Kayak di sini gambarnya sampai sini. Anggaplah ini gambarnya. Tapi karena kita ada parent div, maka gambar tadi di crop, sisa cuman segini doang, yang persegi aja, yang mana merupakan kotak dari parent box-nya. Nah, ngerti ya teman-teman kalau cover kayak begini efeknya. Sekarang kita coba next, none. Nah, none apa yang terjadi jika none? Kita ganti aja. None. Save, refresh. Nah, ternyata none ini dia bentuknya diceperin juga tuh teman-teman. Lihat kalau aku drag gambar gelasnya jadi ceper tuh. Mungkin bakal kelihatan nanti kalau kita udah main object position. Jadi kita skip aja none dulu, nanti bakal kita coba lagi none ketika kita pakai object position. Setelah none kita coba scale down. Apa yang terjadi jika kita kasih value-nya scale down? Save, refresh. Nah, ternyata scale down hampir sama kayak contain bentuknya. Pokoknya dia nggak ngelewatin dari parent box-nya, itu scale down. Oke teman-teman, jelas ya perbedaan-perbedaan dari ini. Setiap value-value ini, value-value dari object fit punya hasil yang berbeda terhadap parent box-nya. Jadi terserah teman-teman pakai yang mana yang kira-kira bagus untuk galeri teman-teman. Sebelum
masuk ke pembahasan object position, aku mau ralat dulu yang none tadi ya teman-teman. Yang aku bilang none itu bikin ceper juga, ternyata aku salah. Jadi none ini bakal kelihatan kalau parent box-nya besar. Coba dulu ya, ini aku biarin kotak atau parent box-nya 300px, save. Refresh. Nah, kalau none kan kayak gini, nggak kelihatan apa-apa nih. Kita nggak tahu ini dikompres kah atau diapa-apain karena gelasnya di bawah. Nah, untuk melihat perbedaannya antara none dan nilai object fit yang lainnya, aku bakal ganti width-nya digedein jadi 800px dan height-nya 800px. Save, refresh. Nah, none ini kalau teman-teman lihat, none ini kita nggak nge-resize gambar kita. Kalau teman-teman bandingin yang kiri sama yang kanan, yang default. Nah, ini ukurannya sama-sama ini. Jadi kita bisa simpulkan none ini nggak ngotak-ngatik gambar. Buktinya apa? None nggak ngotak-ngatik gambar. Coba kita ubah object fit none menjadi object fit contain. Save, refresh. Nah, contain gambarnya bakal diotak-atik sampai tingginya atau lebarnya salah satunya mencapai parent box-nya. Sedangkan none tadi, save, refresh, dia nggak bakal diotak-atik, dia bakal mencetak gambar sesuai ukuran default dari gambar itu. Nah, itu penjelasan dari none yang aku keliru tadi. Sekarang kita bahas object position. Nah, object position yang aku udah bilang tadi punya dua nilai, yaitu terhadap sumbu horizontal dan terhadap sumbu vertikal. Jadi kalau kita lihat yang tadi, ini yang none tadi ya, kita coba kasih object position dengan nilai center dan center. Jadi center terhadap sumbu horizontal dan center terhadap sumbu vertikal. Apa yang terjadi? Save dan refresh. Nggak terjadi apa-apa karena ini udah di tengah terhadap sumbu horizontal dan terhadap sumbu vertikal. Sekarang kita coba ganti sumbu horizontal menjadi di left, atau artinya aku meletakkan gambar yang terhadap sumbu horizontal ada di kiri. Sedangkan terhadap sumbu vertikal aku naruh gambar ada di top atau atas. Kita lihat sini, save, refresh. Nah, kita lihat terhadap sumbu horizontal dia ada di kiri, sedangkan terhadap sumbu vertikal dia ada di atas. Kalau teman-teman nggak ngerti, aku coba ubah top jadi bottom, save. Ini di atas ya terhadap sumbu vertikal, refresh dia turun ke bawah terhadap sumbu vertikal jadi di bottom atau di bawah. Kita coba juga ubah left jadi right, seharusnya save ini bakal di kanan, refresh tuh kanan bawah. Jadi kayak begitu. Object position itu artinya kita meletakkan si gambar terhadap parent box-nya. Nah, kita kan udah coba yang none. Sekarang kita coba cover. Gimana bentuknya? Ini object position aku hapus dulu ya. Save, refresh. Nah, kalau cover, kita dapat gambarnya kayak begini nih. Menuhin parent box-nya dengan bagus. Nggak di compress atau nggak di stretch. Nah, sekarang kita atur positionnya. Object position, aku mau terhadap sumbu horizontal, seharusnya dia udah di tengah ya, nggak ada perubahan, coba aja. Left, save, belum. Kita mau sumbu vertikal, kita coba ke tengah, center. Save, refresh. Nggak ada perubahan karena dia udah di tengah terhadap sumbu vertikal dan left. Terhadap sumbu horizontal dia udah di kiri, atau terhadap sumbu vertikal karena gambar kita ini ya portrait, jadi dia bakal dipaksain ke cover. Kalau cover dia bakal dipaksain ke parent box-nya. Nah, kalau kita left atau right dia nggak bakal ada efek karena udah full, nggak bisa digeser-geser lagi. Ini yang bisa digeser lagi aja cuman top sama bottom-nya. Kenapa? Karena kalau teman-teman bayangin, kita punya gambar kayak begini, dipaksa jadi kotak, otomatis bakal ditarik gini,
tarik sampai lebarnya mencapai ini, dan tingginya pasti bersisa kan di atas sama di bawah. Nah, jadi kalau ada, sebenarnya nggak kelihatan ini, tapi ada gambarnya di sini sampai apa ngelebihin garisnya, ngelebihin garisnya. Nah, karena ngelebihin garisnya kita bisa ngatur kan, geser ke atas apa ke bawah. Langsung praktik aja deh kalau bingung. Nah, ini kalau teman-teman lihat terhadap sumbu horizontal left atau right nggak bakal ada efek apa-apa karena dimensinya udah sama di cover, di resize dia sampai bentuknya cover, bentuknya persegi. Tapi yang aku bilang tadi ada lebih gambarnya terhadap sumbu vertikal atau atas bawah, sebenarnya masih ada lebihnya. Jadi kita bisa otak-atik atas bawah nih. Aku coba ubah deh bottom. Save. Seharusnya gambar ini gelasnya bakal naik ke atas karena kelebihan gambar ini ditarik ke atas sampai yang paling bawah ada di garis ini. Kita lihat refresh. Teman-teman lihat ya, gambarnya jadi ke atas. Jadi kalau dibayangin, gambar yang kelebihan tadi dinaikin sampai batas garis ini. Jadi sekarang nggak ada lagi gambar di bawah atau gambar di luar dari garis bawah. Tapi sekarang gambar yang kelebihannya ada di atas sini. Nah, bayangannya kayak begitu. Kita coba, aku back, save, refresh, kan kayak gini. Sekarang tadi kan kita udah coba ya, bottom dia agak naik ke atas. Sekarang kita coba top. Save, refresh. Tuh, dia gelasnya lebih turun ke bawah karena apa? Sama kayak yang bottom tadi. Yang kelebihan di atas ini diturunin sampai pas garisnya di sini, yang bagian atas, top. Nah, sebagai gantinya, gambar bakal ada di sini. Nah, kayak begitu cara kerja dari position, teman-teman. Bakal berbeda efeknya tergantung object fit yang dipilih. Kalau cover kayak begini, kalau non tadi kayak begini, bisa dipindah-pindah. Kalau contain tadi, save, refresh. Nah, kayak begini. Yang penting teman-teman di sini pahamin dulu object fit itu fungsi yang apa aja setiap value, dan object position cuman sederhana kok, cuman nentuin posisi dari gambar yang kita object fit-kan. Ya, segitu aja pembahasan kita tentang object fit dan object position, teman-teman. Mungkin secara teorinya agak membingungkan, tapi coba aja teman-teman praktekin sendiri, pasti ngerti deh nanti perbedaannya, penggunaan object fit dan perbedaannya penggunaan object position terhadap object fit yang berbeda nilainya. Kayak misalnya object position terhadap object fit yang nilainya cover bakal berbeda dengan object position yang kita setting dengan object fit yang nilainya contain misalnya atau known. Teman-teman coba aja sendiri biar lebih ngerti. Oke, kayak biasa buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru bisa langsung nonton videonya. Terus buat teman-teman yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.